Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali di pelajaran PAI, jadi kelas online ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas pelajaran pertama tentang surat Al-Kafirun, itu dianggap selesai. Sekarang kita lanjut ke pelajaran kedua, bab kedua, yaitu beriman kepada hari akhir. Ya, beriman kepada hari akhir. Nah, untuk muqaddimah, untuk permulaan pelajaran kedua ini tentang hari akhir, ya. Jadi ada beberapa poin yang akan disampaikan tentang hari akhir ini. Yang pertama, hari akhir atau hari kiamat itu termasuk rukun iman, ya, termasuk rukun iman yang 6, dan ini rukun iman yang terakhir, ya. Yang kelima. Dan kemudian tentang hari kiamat ini, tentang hari akhir ini, tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat atau hari akhir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang yang dia mengklaim mengetahui terjadinya hari kiamat, ini kita katakan orang pendusta, ya, orang pendusta. Karena Allah dalam Al-Qur'an mengatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya, mereka bertanya kepada Muhammad tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat, ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku. Ya, Allah Subhanahu wa taala la yujalliha li waqtiha illahu. Tidak ada yang bisa menjelaskan tentang tentang kiamat kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hadis Nabi, ya, di dalam Arba'in An-Nawawiyah juga ada tentang Nabi meminta kepada malaikat Jibril yang mengabarkan, minta kabar tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan Nabi mengatakan, meminta kepada malaikat Jibril itu akhbirni anis sa'ah, beritahukan kepadaku, ya, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Tetapi Nabi mengatakan, ya, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Tidaklah si orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari si penanya tersebut, ya. Jadi yang pertama, ya, tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dulu, ya, tahun-tahun yang sudah lewat itu ada kabar yang kabar menghebohkan, ya, tentang kiamat ini. Pada tahun 1999 itu sudah ada heboh, ya, katanya tanggal 9 bulan 9 tahun 99 itu akan terjadi kiamat. Ternyata tidak terjadi. Kemudian ada tahun yang kemarin tahun 2012, ya, juga ada dihebohkan akan terjadi hari kiamat. Ternyata tidak terjadi. Jadi tidak ada yang memprediksi, ya, seorang pun memprediksi hari kiamat, sepintar apapun orang tersebut, itu tidak bisa memprediksi hari kiamat walaupun dengan ilmu-ilmu teknologi yang ada, dan meneliti keadaan dunia ini tidak bisa kapan terjadi hari kiamat. Itu. Kemudian dalam buku ini, ya, kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro, kemudian kiamat kubro, ya. Kiamat sugro ini kiamat kecil, dan kiamat kubro adalah kiamat besar. Nah, kiamat sugro kecil itu adalah kematian seseorang. Jadi kematian manusia itu disebut kiamat, ya, tapi kiamat kecil.
Dan yang kedua kiamat kubra, yaitu hancurnya alam dunia ini. Kemudian Nabi yang mulia SAW tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, tetapi Nabi memberitahukan tentang tanda-tanda kapan terjadinya hari kiamat, ya. Nah, untuk pembahasan tentang pelajaran hari kiamat ini dalam buku Ensiklopedia Tanda Kiamat yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar, beliau merinci tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat. Karena sebelum terjadinya kiamat besar itu ada tanda-tanda yang tanda-tanda yang menandainya. Nah, di sini Dr. Sulaiman Al-Asqar ini merinci ada 4 pembagian tentang tanda-tanda kiamat. Yang pertama, tanda-tanda kecil kiamat yang telah terjadi dan sudah berakhir. Yang pertama, jadi tanda-tanda kecil kiamat yang telah terjadi dan sudah berakhir, tidak berulang kembali. Ini tanda-tanda kecil. Yang kedua, ada tanda-tanda kecil kiamat yang telah terjadi dan masih berlangsung, bahkan berulang-ulang kembali. Ini kedua, tanda kecil yang sudah terjadi dan berulang-ulang terus. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda kecil kiamat yang belum terjadi, Nah, yang terakhir keempat, tanda-tanda besar hari kiamat. Ini pembahasan kita ke depannya tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian hari akhir ini ada beberapa nama yang disebut dengan hari akhir, Jadi nama-nama hari akhir. Yang pertama Yaumul Zalzalah. Yaumul Zalzalah, hari bergoncangnya bumi ini, Yaumul Zalzalah. Kemudian ada Yaumul Ba'ats. Ada Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya seluruh makhluk. Nanti kita akan dibangkitkan ketika setelah hancurnya alam dunia ini. Yaumul Ba'ats. Kemudian Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar ini hari dikumpulkannya manusia pertama sampai manusia terakhir, yang disebut kita padang mahsyar. Semua berkumpul di situ. Kemudian ada Yaumul Fasl. Yaumul Fasl, hari keputusan atau pemisah antara yang benar dan yang salah. Kemudian yang kelima Yaumul Wa'id. Yaumul Wa'id, hari ancaman berupa azab kepada makhluk yang berdosa. Nah, ini sedikit mukadimah tentang kita beriman kepada hari akhir, dan yang paling utama kita harus meyakini bahwa alam dunia ini akan hancur, akan berakhir, dan Allah sering menggandengkan beriman kepada Allah dengan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir, terus ada itu, Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Jadi beriman atau percaya pada hari ini sangat penting, karena banyak orang yang tidak percaya hari akhir, Kalau misalkan kata orang musyrik itu kan, kita hidup mati sudah, gitu kan, tidak ada kebangkitan, tidak ada pembalasan. Tapi kita sebagai umat Islam yang beriman, kita harus meyakini hari akhir, karena kita hidup dunia ini nanti mati, nanti kita akan dibangkitkan kembali, mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini, Ini sangat penting sekali kita beriman kepada hari akhir, Mungkin ini saja pertemuan PAI pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.